Pesawat komersial modern dirancang dengan kekuatan struktural yang memungkinkan mereka menahan tekanan selama pendaratan darurat, termasuk di air, guys. Dari kecil, Captain Sully sudah menunjukkan minat yang besar sekali pada dunia penerbangan. Captain Sully sudah mulai terbang sejak usia 16 tahun, guys. Bahkan, dia mendapatkan lisensi pilot pribadi saat masih remaja. Keren banget kan? Pesawat yang dikendarai Kapten Abdul Razak mengalami masalah serius saat kedua mesin pesawat mati karena terkena air hujan yang sangat deras. Dan masuk ke mesin menyebabkan flame out atau kegagalan mesin. Hey guys, ketemu lagi sama aku Tania di Cockpit Talk. Nah, sebelum kita mulai episode ini, aku mau tanya dulu nih guys. Kalian tahu gak sih kenapa ada pelampung di bawah kursi penumpang di pesawat? Atau jangan-jangan kalian nggak tahu ya? Ada pelampung di sana. Nah, aku kasih tahu ya kenapa. So don't go anywhere, buckle up your seatbelt because we're ready for takeoff. Oke, sesuai janji aku, barusan aku mau kasih tahu nih ke kalian. Kenapa sih ada pelampung di pesawat terbang? Nah, pelampung di kursi pesawat itu bagian dari prosedur keselamatan ya guys. Untuk menghadapi situasi darurat di mana pesawat harus mendarat di air atau di cing. Memang ada jenis pesawat yang dirancang untuk bisa mendarat dan lepas landas di air. Namanya pesawat jet amfibi. Tapi itu nggak berlaku untuk pesawat komersial biasa. Walaupun memungkinkan, tapi pendaratan di air sangatlah jarang. Pesawat komersial modern dirancang dengan kekuatan struktural yang memungkinkan mereka menahan tekanan selama pendaratan darurat, termasuk di air guys. Karena itu, disediakan pelampung di dalam pesawat. Pelampung membantu para penumpang agar tidak tenggelam, dan warnanya yang cerah membantu tim untuk melakukan evakuasi jika terjadi suatu hal. That's why maskapai penerbangan dan Badan Regulasi Keselamatan Penerbangan Internasional menganggap pelampung sangatlah penting untuk mempersiapkan segala kemungkinan yang dapat terjadi. Oke, jadi itulah alasan disediakan pelampung di pesawat terbang, guys. Ngomong-ngomong soal pendaratan di air, ada kisah nyatanya loh, guys. Bahkan sampai diadaptasi sebagai sebuah film box office di Hollywood. Kalian udah pernah nonton belum nih? Film yang judulnya Sully. Film ini tentang seorang pilot penerbang komersil di Amerika Serikat yang berhasil menyelamatkan banyak sekali nyawa penumpang dengan mendaratkan sebuah pesawat yang ia kendarai di Sungai Hudson, negara bagian New York Timur. Dalam film tersebut, sang aktor yaitu Tom Hanks memerankan peran sebagai Kapten Chelsea Sullenberger. Nah, film ini diangkat dari kisah nyata, guys. Jadi, pada tahun 2009, ada sebuah pesawat terbang yang terpaksa mendarat darurat karena kehilangan daya dorong pada kedua mesinnya. Akibat tabrakan dengan sekawanan burung, guys. Nah, nama pilot itu adalah Kapten Chelsea Sullenberger yang kemudian populer disapa dengan Kapten Sully. 2 menit setelah lepas landas dari Bandara LaGuardia di New York City, pesawat menabrak sekawanan burung. Lalu menyebabkan kegagalan pada kedua mesin. Ini sempat aku bahas di episode sebelumnya guys, bahwa kondisi alam adalah faktor yang sangat penting dalam penerbangan. Jangankan sekawanan burung yang berarti banyak, bahkan seekor burung pun jika tertabrak pesawat bisa menimbulkan resiko yang sangat membahayakan. Nah, kawanan burung itulah yang menyebabkan kerusakan mesin pada pesawat Kapten Sully. Ditambah lagi saat itu, Kapten Sully dan co-pilotnya belum mencapai ketinggian yang cukup tinggi untuk bermanuver. Di situ, mereka dituntut untuk berpikir dan mengambil keputusan yang cepat dan tepat. Akhirnya, ia pun memutuskan untuk mendaratkan pesawat di Sungai Hudson. Nah, layaknya mujizat, mereka bukan hanya berhasil mendarat, tapi seluruh bagian pesawat masih utuh, guys. 150 penumpang dan 5 cabin crew berhasil diselamatkan. Duh, merinding banget gak sih ngebayangin situasi di dalam pesawat saat itu. Setelah berhasil mendaratkan pesawat tersebut, para penumpang terlihat berjejer di bagian kanan dan kiri sayap pesawat.
Mereka dievakuasi oleh kapal feri, kapal penjaga pantai, dan beberapa kapal nelayan. Karena keputusan yang tepat saat peristiwa tersebut, Kapten Sully dipuji layaknya pahlawan. Atas kepemimpinan dan keterangannya, ia menyelamatkan banyak sekali nyawa. Kapten Sully juga menerima berbagai penghargaan nih guys. Di antaranya dari Presiden Amerika Serikat Barack Obama. Dan setelah 7 tahun berselang, film berjudul Sully yang disutradari oleh Clint Eastwood dan dibintangi oleh Tom Hanks sebagai Kapten Sully resmi dirilis. Kalian harus banget guys nonton filmnya. Tapi jangan bikin kamu jadi takut terbang ya. Anyway, mungkin kalian beranggapan semua pilot bisa melakukan hal tersebut. Well, setiap pilot memang dilatih untuk menghadapi situasi di mana ia harus mengambil tindakan cepat dan efisien terutama dalam situasi genting. Sama seperti kejadian Kapten Sully tadi guys. Tapi yang dipelajari pilot sifatnya hanya metode dan simulasi kejadian saja ya. Oke, aku lanjut ceritain sedikit deh soal Kapten Sully. Kapten Sully yang lahir pada 23 Januari 1951 memiliki latar belakang yang kaya dengan pengalaman dan keterampilan guys. Nah, itu yang menjadikannya seorang yang sangat kompeten dan dihormati. Sedari kecil, Kapten Sully sudah menunjukkan minat yang besar sekali pada dunia penerbangan. Kapten Sully sudah mulai terbang sejak usia 16 tahun guys. Bahkan, dia mendapatkan lisensi pilot pribadi saat masih remaja. Keren banget kan? Kemudian ia masuk Akademi Angkatan Udara Amerika Serikat dan meraih gelar sarjana di bidang psikologi pada tahun 1973. Lalu setelah lulus, Kapten Sully melanjutkan karir militernya di Angkatan Udara Amerika Serikat. Ia pernah terbang dengan F-4 Phantom II, sehabis itu dia juga menjadi instruktur serta komandan penerbangan. Dan selama di militer, dia memperoleh pengalaman luas dalam penerbangan tempur dan teknik penerbangan. Nah, baru deh pada tahun 1980, saat usianya 29 tahun, Kapten Sully bergabung dengan US Airways sebagai pilot. Selama karirnya di maskapai komersil, dia terbang dengan berbagai jenis pesawat dan naik pangkat hingga menjadi kapten, guys. FYI, syarat untuk menjadi kapten harus memiliki rata-rata lebih dari 5.000 jam terbang atau 6 tahun bekerja dengan berbagai term dan tes ya, guys. Dan juga track record yang baik selama bekerja. Sebentar, lahir tahun 1951, terus masuk penerbangan komersil tahun 1980. Kejadiannya tahun 2009. Berarti saat kejadian, usia Kapten Sully itu sudah 58 tahun guys. Wah, keren banget ya. Memang jam terbang dan pengalaman tuh gak bisa bohong guys. Walaupun usia sang kapten udah gak muda lagi, tapi kompetensi dan profesionalismenya luar biasa. Oh iya, sebelum kita membanggakan orang lain, kita juga harus bangga nih guys sama pilot dalam negeri kita sendiri dong. Karena kamu tahu nggak kenapa? Aku akan cerita satu kejadian yang luar biasa di Indonesia guys. Yaitu kejadian yang sama mendarat di air pernah terjadi pada salah satu maskapai kita juga loh. Yaitu Garuda Indonesia. Bedanya, kalau ini mendaratnya di Sungai Bengawan Solo. Nah, insiden pendaratan darurat Garuda Indonesia di Bengawan Solo itu terjadi pada 16 Januari 2002. Kapten pesawatnya adalah Kapten Abdul Rozak. Nah, aku sempat baca-baca nih soal berita ini. Jadi waktu itu, pesawat yang mendarat di Bengawan Solo adalah tipe Boeing 737-300. Rute penerbangannya dari Bandara Selaparang di Mataram menuju Bandara Adi Sucipto di Yogyakarta. Ceritakan kembali saat itu, kondisi penerbangan mengalami cuaca buruk di sekitar wilayah Solo. Hujan deras dan turbulensi yang cukup kuat juga. Biasanya, setelah koordinasi dengan pihak lalu lintas bandara atau ATC, pilot akan diarahkan baik itu lapangan terbuka, padang rumput, atau bahkan jalan raya dengan meminimalisir resiko yang paling kecil. Oke, kembali ke cerita Kapten Abdul Rozak ya guys. Pesawat yang dikendarai Kapten Abdul Rozak mengalami masalah serius saat kedua mesin pesawat mati karena terkena air hujan yang sangat deras. Dan masuk ke mesin menyebabkan flame out atau kegagalan mesin. Nah ini guys, mesin pesawat mungkin saja mengalami kegagalan jika jumlah air yang masuk sangat banyak. Kapten Abdul Rozak dan co-pilotnya berusaha untuk menghidupkan kembali mesin tapi nggak bisa. Mereka juga berkomunikasi dengan pengendali lalu lintas udara untuk melaporkan keadaan darurat.
Sang kapten udah tahu nih kalau mereka nggak bisa mencapai bandara terdekat dengan mesin yang mati. Akhirnya, Kapten Abdul Razak memutuskan untuk melakukan pendaratan darurat. Padahal jarak Solo ke Yogyakarta itu tinggal sedikit lagi ya guys. Kapten Abdul Razak saat itu berhasil melakukan pendaratan darurat di Sungai Bengawan Solo, sungai terbesar yang melintasi Jawa Tengah. Jadi, pendaratan Kapten Abdul Razak dilakukan dengan sangat baik dan terampil ya guys. Beliau juga memastikan keselamatan penumpang dan kru. Setelah pendaratan, kru pesawat dengan cepat mengevakuasi para penumpang. Proses evakuasi berlangsung dengan baik meskipun kondisi cuaca dan lokasi yang sangat sulit. Ada 54 penumpang dan 6 kabin kru di dalam pesawat saat itu. Dalam insiden tersebut, seluruh penumpang berhasil diselamatkan. Dan alhamdulillah banget nih guys, pertolongan segera berdatangan. Tim penyelamat lokal Solo juga segera tiba di lokasi dan membantu evakuasi penumpang serta memberikan pertolongan pertama. Pastinya, insiden ini juga diselidiki oleh otoritas penerbangan untuk memahami penyebab pasti dari kegagalan mesin dan untuk mengembangkan prosedur keselamatan yang lebih baik. Kapten Abdul Razak dan kru menerima penghargaan atas tindakan cepat dan keterampilan mereka dalam menghadapi situasi darurat yang berhasil menyelamatkan banyak sekali nyawa. Ini tuh jadi pelajaran penting banget guys bagi industri penerbangan, terutama nasional, tentang pentingnya pelatihan dan kesiapan dalam menghadapi kondisi darurat yang tidak terduga. Keren banget ya Kapten Abdul Razak dan Kapten Suli. Tapi percaya deh guys, walaupun namanya harum, terutama dalam dunia penerbangan, nggak akan ada tuh pilot yang mau menghadapi situasi yang sama seperti mereka. Maunya ya take off enak, landing enak, pulang ke keluarga dengan nyaman dan aman. Well, itu sedikit cerita aku soal Kapten Abdul Razak dan Kapten Suli dan kisah mereka dalam penerbangan. Kira-kira topik apa lagi nih guys yang mau kita bahas di dunia aviasi? Please komen di bawah atau kalian bisa tanya aku di sosial media lain such as Instagram dan TikTok ya guys. And don't forget to like, share, subscribe, dan komen yang banyak. Aku mau tahu banget nih, kalian mau tahu apa lagi tentang dunia aviasi? Dan pastinya aku akan bahas di next video. So, thank you guys for watching and have a safe flight.